Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan pada pagi hari ini kembali kita belajar firman Tuhan. Dan saya berharap tentunya Bapak dan Ibu Saudara juga saya tidak pernah bosan. Karena firman Tuhan adalah menjadi dasar kekuatan dalam kehidupan kita untuk melewati hari-hari. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu ya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkaulah batu keselamatan kami. Engkaulah gunung batu kekuatan kami Tuhan. Dan Engkaulah tempat perteduhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, biarlah firman-Mu Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Dan setiap saat jiwa kami Engkau ubahkan menjadi pribadi yang baru. Terima kasih Bapak, terima kasih kehidupan kami benahi hari lepas hari melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Mazmur 3. Kitab Mazmur 3 ayat 1 sampai ke 9, dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu Tuhanlah pertolonganku. Haleluya, haleluya. Kita jadi ingat sebuah lagu, Tuhanlah perlindunganku. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada 3 hal yang saya pelajari ya. Saya masih dalam proses belajar untuk mengerti firman Tuhan ya. Ada 3 hal yang saya catat, ya, yang saya garis maksud saya ya. Yang pertama adalah dikatakan begini, ayat 2 dan 3. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Yang dikatakan oleh Raja Daud ketika ia lari dari Absalom, anaknya yang hendak merebut tahtanya. Ya. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Musuhnya adalah putranya sendiri, orang yang dia kasihi, orang yang dia cintai, adalah musuh besar dalam kehidupan Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa kita menjadi sangat sedih kalau orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi ternyata adalah musuh dalam selimut kita yang hendak menghancurkan hidup kita. Ya, ini yang terjadi dalam kehidupan Daud. Dikatakan sampai Daud mengatakan, banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Karena apa? Masalah datang silih berganti dalam kehidupan Daud. Di sisi lain ada hal-hal yang Daud lakukan yang tidak benar. Ya, tetapi kita hanya fokus kepada bagaimana Absalom ini hendak merebut tahta si Daud ya. Lalu bagian yang kedua adalah ayat 4 dan ke-5 dengan gini. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Tetapi Engkaulah Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Daud percaya, Daud tahu, Daud sudah mengalami sendiri betapa Tuhan itu selalu menjaga, selalu melindungi dalam kehidupan Daud. Meskipun banyak musuh, gentayangan yang hendak menghancurkan hidupnya. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa kepada si Daud. Dikatakan, tetapi Engkau adalah perisai perlindunganku. Tadi dikatakan, banyak sekali musuh, orang bilang kamu nggak ada pertolongan lagi dari Tuhan. Tuhan nggak nolong kamu. Bukankah itu kalimat yang sangat menjatuhkan? Tetapi Daud bangkit. Daud ingat apa yang sudah dilakukan Tuhan terhadap Daud. Dari masa muda sampai dia tua. Dari menjadi gembala sampai dia menjadi raja. Banyak sekali yang dilakukan oleh Tuhan. Dikatakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa senangnya, betapa bahagianya pada saat kita berteriak kepada Tuhan dan Tuhan mendengar lewat doa-doa kita. Amin Bapak Ibu.
doa saya belum didengar. Tapi yang pasti Tuhan mendengar. Ya. Tuhan tidak pernah tidak mendengar. Tuhan pasti mendengar, saya katakan. Jawabannya saja yang berbeda. Amin Bapak Ibu. Percaya Tuhan menjawab doa kita? Harus optimis, katakan, Tuhan mendengar teriakanku. Lalu dikatakan ayat yang ke-6, aku membaringkan diri, lalu aku tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Loh, kok bisa? Ya. Daud tahu pada saat dia menghadapi pengejaran terhadap Absalom, orang banyak mengatakan, udahlah Daud, bocengli lah kamu, Tuhan gak nolong kamu lagi. Daud berteriak kepada Tuhan. Dan dikatakan oleh Daud, ya, ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Dia, Tuhan, menjawab seru doa Daud. Makanya Daud akhirnya mau istirahat dulu. Kita juga bisa istirahat saat teduh dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan lewat doa kita. Rehat sejenak, melepaskan ketegangan yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, dengan bersekutu kepada Tuhan, dengan melakukan pujian, penyembahan serta firman Tuhan yang kita baca. Dikatakan, aku tidak takut kepada puluhan orang yang siap mengepung aku. Daud tidak menjadi takut lagi, meskipun tadi dikatakan banyak orang, gak akan Tuhan menolong kamu Daud. Setelah Daud tahu, ya, Tuhan menjawab doanya, dia katakan balik lagi, aku gak takut lagi. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku, Engkau telah memukul rang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dan Tuhan datang pertolongan berkat-Mu atas umat-Mu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya kita juga pernah mengalami seperti Raja Daud ini. Banyak sekali masalah yang mengejar-ngejar kita. Ini itu, belum lagi masalah ini selesai datang lagi. Ini baru selesai, sudah nongol masalah baru. Kita sampai kesel, kita sampai pusing. Tetapi Daud tahu, tetapi kita juga harus tahu, kita berteriak kepada Tuhan dalam peristirahatan kita, dalam kesendirian kita. Kita datang kepada Tuhan, berdoa, memuji Dia, menyembah Dia, menikmati firman-Nya. Kita akan menemukan pertolongan yang sejati dari Tuhan. Sehingga kita katakan kepada Tuhan, pertolongan-Mu, berkat-Mu atas-Mu Tuhan. Wow, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saya percaya setiap kita, termasuk saya, pasti ada pergumulan hidup, pasti ada tekanan hidup dari sini sana, ya. Saya percaya itu. Ya, saya percaya, bukan Bapak Ibu saja, saya juga. Baik di dalam pelayanan, baik kehidupan saya pribadi, baik di dalam keluarga saya yang di kampung, ada banyak Bapak Ibu. Tetapi saya mencoba mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Karena waktu saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan bergerak. Tuhanlah yang menjadi pertolongan saya yang sejati. Oleh karena itu saya percaya Bapak Ibu pasti melakukan hal yang sama seperti saya. Amin Bapak Ibu. Tetap percaya, tetap bersemangat. Tuhanlah perlindungan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sudah banyak mengalami pertolongan dari Tuhan. Tetapi seringkali kami melupakan Tuhan. Kami kilaf Tuhan. Kami lupa banyaknya pertolongan-Mu. Sehingga pada saat datang masalah, datang pergumulan, datang tekanan hidup kami mulai ragu. Apakah Engkau akan menolong kami lagi Tuhan? Tetapi kami percaya saat ini, begitu percaya
bahwa Engkau tidak pernah tidak mendengar yang menjadi seru doa kami. Engkau pasti mendengar teriakan kami. Dan kami akan menerima jawaban yang daripada Tuhan dengan penuh suka serta pengharapan. Sehingga kami mengatakan, Tuhanlah tempat perlindungan dan pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami. Terus Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk melewati hari-hari ini Tuhan. Agar kami tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mari kita percayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Haleluya. Amin.